yang kita hormati para Sayyidah Habaib Al-Habib Ahmad Aidid dan juga Mudir Ma'had Darul Futuh Al-Ustaz Muhammad Farhan dan segenap Dewan Guru Lembaga Pendidikan Darul Futuh dan juga para tokoh masyarakat kita, Bapak Haji Nur Hasan, Bapak Haji Heri Fakhri, dan hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, adik-adik sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah, ini malam kita bisa kumpul di sini di tempatnya Ustadz Farhan. Ini Ustadz Farhan senior saya, Bu. Bu semua nih, bawahnya sedikit. Tanda mau kiamat nanti ngomongnya ya. Ada banyak perempuan kiamat sudah dekat. Ini Ustadz Farhan sebenarnya senior saya. Saya masuk pondok masih nol, beliau sudah kelasnya tinggi. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita komunikasi, dan beliau juga ngajar di pesantren yang saya asuh. Orang sini banyak syukur sama Allah, alhamdulillah. Saya senang, saya sebagai junior beliau, saya senang ngedengar Ustadz Farhan buka lembaga pendidikan. Mudah-mudahan ini jadi berkah nih, mudah-mudahan keluar dari sini ulama-ulama yang bermanfaat. Amin. Orang-orang yang bisa bikin bangga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Ustadz Farhan, adik-adik, ibu-ibu. Beliau ilmunya tinggi ini orang. Cuma kadang-kadang nutupin begitu tuh, diculun-culunin kadang-kadang biasa tuh ya. Oh, bininya berapa ini Ustadz Farhan? Gak berani saya ngomongin bini kalau di sini dah. Lagian pakai mulain tadi ya. Nah, ini Ustadz Farhan, masya Allah, alhamdulillah di sini saya senang banget. Saya cuma mau bilang sama adik-adik, sama ibu-ibu, manfaatin betul lembaga pendidikan ini. Banyak orang kadang-kadang kondang ceramah sono sini. Kalau ilmu boleh diadu Ustadz Farhan, saya masih pegang Ustadz Farhan. Ngomong bahasa Arabnya lancar, baca kitabnya lancar ya. Nah, jadi saya pertama nih mau ngehimbau dulu. Emang kadang-kadang kalau dekat mah kagak kelihatan ya Pak ya. Orang kan kalau dekat begitu kadang-kadang, kalau jauh wangi katanya begitu tuh ya. Emang begitu di mana-mana. Nabi Muhammad aja di Mekah tuh sampai pindah ke Madinah. Alhamdulillah Ustadz Farhan bikin pondok kagak kudu pindah dari sini, masih di sini. Alhamdulillah tuh. Enggak, berarti orang sini baik-baik, agak diusir, alhamdulillah. Manfaatin. Ini Ustadz Farhan ilmunya bagus. Saya terus terang, saya yang minta beliau ngajar di pondok, maksa-maksa Ustadz ngajar di pondok saya. Dan beliau ngajar di pondok saya santri-santri yang udah tinggi kelasnya. Ngajarnya juga pakai bahasa Arab. Jadi ini anak-anak sekarang mah Bapak Ibu belum ngeliat nih mungkin nih. Mungkin sekarang banyak orang yang remehin. Ngaji begitu-begitu doang. Paling begitu sekarang. Sama baik, itu pakai di mana-mana begitu. Lihat 10-20 tahun lagi. Mudah-mudahan panjang umur beliau nih insyaallah. Ini kalau santri-santri istiqomah terus ikutin aja dah. Apa kata guru, ikutin. Insyaallah punya kualitas. Insyaallah kualitasnya bagus. Bapak Ibu, yang namanya orang belajar mah kayak pertumbuhan ilmu sama kayak pertumbuhan orang. Nih, saya tanya deh, Bapak Ibu kira-kira kalau punya anak orok, itu kelihatan nggak rambutnya makin panjang? Kelihatan nggak tuh panjangnya, kukunya makin panjang, terus badannya makin kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kagak. Lah kagak, terus sekarang tuh bocah dia kagak, rambutnya kagak panjang, coba dilihatin tuh. Rambutnya pendek. Coba tinggal setahun balik lagi. Gondrong, jigong tebel. Kuku nyampe pada penting, kalau diemin setahun sampai depan. Cuma prosesnya kagak kelihatan. Begitu gak kira-kira? Badannya juga tinggi, kagak kelihatan kalau kita pelototin. Tiap hari kita pantengin tuh bocah.
lo kayaknya segini-gini aja toh. Tapi orang yang 5 tahun ngilang, terus balik lagi ke sini ngelihat lo udah gede lo toh. Kita yang ma bapaknya, perasaan segini-gini aja di bocah, begitu. Nah ilmu kayak gitu. Orang mondok mah kelihatannya begitu-begitu aja. Ntar lihat 10 tahun lagi, baru ilmunya berasa. Baru ilmunya gede, mateng, kelihatan begitu. Nah, makanya yang sabar. Ya, kalau ngaji kudu sabar. Jadi saya pesan pertama nih, saya belum ngomong apa-apa. Saya belum ngomong alur ngidul. Orang sini jangan sampai orang jauh-jauh ngambil ilmu dari Ustaz Farhan yang orang sini kagak. Ambil ilmu beliau. Belajar yang tekun. Fahamin Al-Quran, pelajarin bahasa Arab. Bocah suaranya kenceng amat pakai speaker itu. Gedenya orator ini gedenya. Jadi hadirin Bapak Ibu, tadi saya nanya sama Ustaz Farhan, Ustaz ini di sini apa konsentrasinya? Bahasa Arab abang hafalin Quran, udah cakep banget. Guru kita, guru saya dan guru Ustaz Farhan pernah selalu bilang Al-Arabiyyah miftahul ulum ad-diniyah. Bahasa Arab itu kuncinya ilmu agama. Jadi kalau anak-anak kita ini diajarin bahasa Arab, nanti dia mau ilmu apa aja ngerti. Tafsir bisa, hadis bisa, fikih bisa. Kok bisa Ustaz? Nah, soalnya dia ngerti kan, tafsir pakai bahasa Arab, hadis pakai bahasa Arab, fikih pakai bahasa Arab, tauhid pakai bahasa Arab. Jadi kalau udah paham bahasa Arab, semua ilmu nanti bisa dikupas. Maka dari itu saya pesan sekali lagi, ini anak-anak yang benar belajar ya. Pokoknya niat di sini sama Ustaz Farhan bilang begini nih, ini bilang begini, Ustaz saya pengen belajar sampai Ustaz nyuruh saya berhenti begitu. Kalau Ustaz belum nyuruh berhenti, saya belajar terus. Siapa ngomong kayak gitu? Jadi kalau kayak gitu, kalau murid sama guru kayak gitu, jadi insya Allah dijamin jadi. Jangan murid ngomong begini, gue mentar belajar 2 tahun aja, jangan. Jangan. Terserah Ustaz. Kalau kata Ustaz, udah lu lanjutin lagi deh sono, pergi ke Hadramut, ke Arab sono, berangkat sono. Udah lu sekarang pulang dah, pulang. Lu jangan pulang dulu, jangan pulang dulu. Kalau mau berhasil begitu. Ya, siap nurut sama guru? Siap. Ini buat murid nih, sebelum saya cerita Ramadan, bahas Ramadan nih. Kalau pengen berhasil nih, boleh cinta sama ulama mana aja, sama ulama-ulama kan banyak di luar yang kodang-kodang. Tapi yang namanya murid, kiblatnya kudu tetap ke guru yang ngajarin kita tiap hari. Ya, harus di hati kita lebih beliau. Nurut manut, insya Allah berhasil. Mudah-mudahan jadi ulama semua nanti. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikit lagi kita masuk bulan puasa. Kira-kira girang nggak masuk bulan puasa? Girang. Kenapa girang? Awan sahur. Timun suri. Kenapa girang mau bulan puasa kira-kira? Ada bisa tarawih lagi ya Allah. Alhamdulillah saya masih dikasih banyak Allah, saya bisa tadarus lagi ya Allah, saya bisa puasa lagi. Girangnya perlu begitu tuh. Ya. Girangnya perlu begitu. Nah, nanti Bib kita bulan puasa kira-kira ngapain bulan puasa? Kalau ulama dulu Bapak Ibu, kita mah kagak sanggup dan ngikutin. Imam Syafi'i 1 bulan 60 kali khatam Al-Quran. Orang-orang dulu tuh sampai khatam. Mereka emang hafal. Sholat tarawihnya sampai lama, sampai 1 juz 1 malam, 1 bulan khatam. Kuat gak kita kira-kira? Jujur aja udah agak kuat. Nggak kuat kita. Ya. Nah saya mau kasih beberapa kiat-kiat. Ini minimal jangan sampai ditinggalin nih. Kalau pengen barokah, kalau pengen puasanya makmur, bagus, bulan Ramadan ada buat kita yang kelas-kelas ekonomi nih. Jangan sampai ditinggalin. Yang pertama nih jangan sampai ditinggalin nih. Kecuali kalau perempuan lagi halangan ya. Yang pertama nih,
5 waktu berjamaah selama 1 bulan Ramadan penuh. Siap gak kira-kira? Siap. Siap gak ketong? Siap. Waduh siap, insya Allah. Khususnya maghrib, isya, subuh. Itu khususnya tuh. Khususnya berjamaah waktu maghrib, isya, sama subuh. Emang kenapa maghrib, isya, subuh? Karena di bulan puasa pasti bakal datang yang namanya malam Lailatul Qadar. Kira-kira kapan Lailatul Qadar datangnya? Kagak ada yang tahu kecuali Allah. Malam Lailatul Qadar itu datangnya bisa pindah-pindah. Tahun kemarin malam 17 mungkin. Tahun besok mungkin berubah malam 23. Jadi pindah-pindah tiap tahun. Dan setiap tahun pasti datang yang namanya Lailatul Qadar. Pasti setiap bulan puasa 1 malam diantaranya pasti ada yang Lailatul Qadar. Beb, tapi yang dapetin Lailatul Qadar itu siapa? Siapapun yang ibadah lempengan malam itu dia dapat kemuliaan. Siapapun. Kagak kudu ngelihat tanda-tandanya. Ada orang yang sengaja begadang malam-malam main catur. Lo ngapain bang? Nungguin Lailatul Qadar. Kagak bakal nemu. Ya, kagak bakalan nemu. Jadi Lailatul Qadar itu kagak perlu ditungguin. Enggak. Udah pokoknya tiap malam ibadah udah pasti salah satunya kepergok sama Lailatul Qadar. Nah kita kan kagak bisa tuh ibadah sampai semalam suntuk tiap malam, mungkin bukan kelas kita. Minimal isya sama subuh berjamaah. Minimal banget. Ibu-ibu selama kagak ada halangan, pokoknya paksain isya berjamaah. Paksain subuh berjamaah. Emang kenapa Beb? Kata ulama, menghidupkan malam Lailatul Qadar itu ada 3 tingkatan. Yang paling minimal banget, paling kecil, isya subuh berjamaah. Jadi kalau ada orang pas lempengan Lailatul Qadar, dia kagak tahu nih, kagak sadar, tapi dia sholat isya berjamaah sama subuhnya berjamaah, itu udah gede banget pahalanya. Udah gede banget. Kok bisa begitu, Bib? Iya, nih saya jelasin biar kita nggak tinggalin ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shallal isya fi jamaah, faka'annama qama nisfal lail." Siapa orang yang sholat isya berjamaah, maka dia dapat pahala selain 27 derajat, itu umum. Tapi kalau sholat isya ada tambahan pahala nih kalau berjamaah dikerjainnya. Dan ini bukan cuma bulan puasa, setiap malam termasuk di bulan puasa dapat tambahan apa kalau isya berjamaah? Dapat pahala sholat sunnah separuh malam pahalanya. Malam itu dari subuh sampai dari maghrib sampai subuh. Subuh itu namanya malam. Berapa jam kira-kira itu? Taruh ada 10 jam, taruh ya. Berarti kalau kita sholat isya berjamaah, tadi misalnya kita sholat isya berjamaah tuh, berarti malam ini kita dapat pahala sama kayak sholat sunnah 5 jam di malam. Separuh malam. Kalau malam Lailatul Qadar kita sholat separuh malam, gede gak pahalanya? Gede. Nah itu bisa kita dapetin hanya dengan sholat isya berjamaah. Wa man shalla subha fi jamaah, dan siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shalla laila kullah, maka dia dapat pahala seperti semalam suntuk sholat sunnah. Jadi kalau besok kita sholat subuh berjamaah, baik di masjid atau sama bini kita di rumah atau sama keluarga, itu pahalanya kita malam ini ditulis kita sholat malam suntuk dari maghrib sampai subuh pahalanya. Jadi kalau pas datang Lailatul Qadar, subuhnya kita sholat berjamaah, berarti di malam Lailatul Qadar kita dapat pahala sholat semalam suntuk dikali 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun 4 bulan kira-kira. Dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, "Man shallal isya fi jama'atin faqad akhadha bihadhihi min lailatul qadar." Siapa orang lempengan Lailatul Qadar salat isya berjamaah, maka dia sudah meraup pahala yang sangat besar. Pahalanya sangat besar. Saya mau ngajakin ngitung nih, mau ngitung nggak kira-kira?
Kalau ngitung duit kan sering ya? Sering nggak Bu? Sering. Sekali-sekali kita hitung pahala. Ya, pahalanya sholat isya di malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita sholat isya, kita kan pasti baca surat Al-Fatihah. Berapa kali kita kalau sholat isya baca Al-Fatihah? 4 kali. Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bikulli harfin hasanah, wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Siapa orang baca Al-Quran, maka per huruf dikasih 10 kali lipat pahala, kata Nabi. Satu huruf pahalanya berapa kali lipat? 10. Kata Rasulullah, kalau ada orang baca alif lam mim, pahalanya berapa tuh? 30. Nah sekarang kita hitung pahalanya nih, kalau kita sholat isya berjamaah di malam Lailatul Qadar, Al-Fatihahnya kita hitung ya. Al-Fatihah ada berapa huruf tuh? Dari Bismillah sampai Waladhdallin. Totalnya berapa huruf tuh? Nggak usah dihitung, saya udah ngitung. 156. Bismillahirrahmanirrahim 19. Mau ngitung lagi, ntar di rumah hitung lagi coba. Tua gapat manum juman nanu salah lagi. Coba ntar hitung di rumah. Pokoknya Al-Fatihah dari Bismillah sampai akhir itu 156 huruf. Kalau kita baca satu huruf pahalanya berapa? 10 kata Rasulullah dalam hadis yang lain itu kalau baca Al-Quran, baca Al-Fatihah Al-Qurannya kagak pakai wudhu. Kalau pakai wudhu satu huruf 25 kali lipat. Itu kalau di luar sholat. Kalau dalam sholat satu hurufnya 50 kali lipat. Kalau sholatnya duduk. Kalau sholatnya berdiri satu huruf 100 pahala. Berarti Al-Fatihah 156 huruf dikali 100. Berapa tuh? 15.600 pahala baca Al-Fatihah di dalam sholat isya 4 rakaat. Itu kalau satu rakaat 15.600 satu rakaat. Kita sholat isya berapa rakaat? Dikali 4 berarti 62.000 pahalanya. Itu kalau sholat isyanya sendirian. Kalau kita sholat isya berjamaah berapa kali lipat? Sholat berjamaah sama sholat sendiri bedanya berapa kali lipat? 27, berarti 62.000 dikali 27. Orang kata ini 1.684.000. Ini serangan fajar sama kalah ini. Nggak ada apa-apanya nih ya. Itu kalau kita sholatnya di luar bulan puasa. Kalau bulan puasa emang dilipat lagi dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Man adda fihi faridatan kana kaman adda 70 faridatan fima siwah. Siapa orang melakukan amalan wajib di bulan Ramadan dilipat 70 kali. Berarti 1.600.000 dikali 70. Bengek kan. Berapa pahalanya itu, Bib? 117 juta sekian. Itu kalau kita sholat isya berjamaah, pahala Al-Fatihahnya doang nih di bulan Ramadan pahalanya 117 juta. Kalau kelempengan Lailatul Qadar berarti dikali berapa tuh? Satu malam nilainya seperti 1000 Bu. 1000 bulan berapa hari itu Pak Bu? Kalau lapar emang error kita disuruh hitung. Lagi lapar suruh hitung ya. Satu tahun itu 365 taruh ya hari. Berarti kalau 10 tahun berapa tuh? 3.600 hari. Kalau 80 tahun kurang lebih 25.000 kurang lebih. Ini udah saya hitungin. Anggaplah lebih sih 25.000. Jadi 117 juta dikali 25.000 nih. Sholat isya berjamaah lempengan Lailatul Qadar nih pahala Al-Fatihahnya doang. Itu pahalanya 2 triliun 948 mil. Beb itu bener Beb, ini bukan dongeng, ini dari hadis Nabi semua. Ini semuanya dari hadis Nabi. Jadi sholat isya berjamaah di malam bulan Ramadan kalau pas kelempengan Lailatul Qadar pahalanya 2 triliun 900 miliar lebih. Itu kalau sholatnya di masjid apa namanya nih? Ini masjid apa namanya nih?
Nidaul khairat. Kalau sholatnya di situ pahalanya segini Bu, Pak. Lain lagi ceritanya kalau sholat di Masjidil Haram Mekah. Berapa kali lipat? Kata Nabi, kalau sholat di Masjidil Haram Mekah 1 rakaat itu sama aja kayak 100.000 kali lipat di luar Masjidil Haram. Jadi kalau bulan puasa umroh pahalanya memang gede banget. Ini handphone saya hang nih kalau saya hitung di Masjidil Haram. Dikali 100.000, hang udah kagak bisa. Dikali pengen tahu ya, kali 100.000. Tuh, kagak bisa, udah pakai kode, udah pakai begitu-begitu plus 17. Udah pakai rumus matematika. Saya udah kagak bisa. Jadi makanya kata Nabi, man shallal isya jama'atan faqad akhadha bihaddihi min lailatul qadar. Siapa orang salat isya berjamaah aja dah. Kita mau udah orang-orang yang kagak kuat ibadah banyak-banyak, bener gak? Bangsa baca Quran sejam udah tengkleh-tengkleh kita. Jalan miring udah kagak kuat biasanya. Minimal sholat isya berjamaah, tadarus sebisa kita, tarawih paksain, sama sholat subuh berjamaah, yang lainnya normal, minimal banget. Itu pahalanya udah gede banget. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin, amin. Ya Rabbal alamin. Satu lagi terakhir. Kalau bulan puasa nih, dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, itu setiap malam ada nama-nama orang yang Allah bebasin dari api neraka. Innalillahi fi kulli lailatin min layali Ramadan utaga minan nar. Saya tanya nih Bapak Ibu, kira-kira ini kita ahli surga atau ahli neraka nih? Depan kok bilang ahli neraka katanya. Yang benar nih. Kira-kira kita ahli surga apa ahli neraka? Kata siapa? Kata siapa? Kata saya. Emang surga punya ente. Jadi kalau ada orang nanya, Pak, Bu, Bapak kira-kira Ibu ini ahli surga apa ahli neraka? Jawabannya apa kira-kira Pak? Tahu dah. Kayaknya kita tahu gak? Kagak tahu. Kita kagak tahu kita ini ahli surga apa ahli neraka. Kita kagak tahu. Belum jelas nasib kita. Udah ada jaminan belum dari Allah? Belum. Karena kita belum ada kepastian, kita nggak tahu kita ahli surga apa neraka. Nah, bulan puasa, Nabi Muhammad ngasih bocoran kita. Saban malam ada 60.000 lebih. Allah punya program tiap malam bulan puasa, 60.000 nama dibebasin dari api neraka. Dipastikan sama Allah kagak bakal masuk neraka, masuk surga. Tiap malam sepanjang bulan Ramadan. Tiap malam 60.000 kata Rasulullah. Kira-kira 60.000 banyak apa sedikit? Warga Bekasi berapa? Warga Bekasi berapa penduduk Bekasi? Orang Bekasi bukan? Kurang lebih 1 juta ya? 1.500.000 apa? Waktu pemilu tahun kapan? Bekasi aja 1.500.000 warganya. Kalau 60.000 dikali sebulan baru 1.800.000. Berarti banyak apa dikit itu? Hah? Dikit Bu. Indonesia 270 juta. Dunia 7 miliar. Umat Islam itu sepertiganya, hampir 2 miliar. Lah kalau cuma yang dibebasin 1.800.000, kira-kira kita kebagian apa kagak? Nama saya Allah daftarin, ngapain Allah nama saya pengen gitu. Jadi tiap malam 60.000 nama tuh kata Nabi. Nah di malam terakhir, terawih malam terakhir, yang orang udah pada sibuk tuh ngurusin tupat, ngaduk dodol, bikin akar kelapa, nawar sendal di pasar malam udah tuh. Itu malam pas kelempengan itu kata Nabi, di malam terakhir yang Allah bebasin bonus. Total dari malam pertama sampai malam terakhir berarti 1.800.000 nama tuh bebasin. Kira-kira kita pengen nggak nama kita masuk? Jangan diem baik kalau pengen. Ajuin, daftarin nama Allah. Minta sama Allah. Karena kalau diem aja ya udah kagak bakalan dapet. Ada bansos nih misalnya, dibagi-bagiin di rumah RT. Kita diem aja ngempet di rumah, dapat gak kira-kira? Agak. Samperin. Contoh nih bansos, ya bansos sama serangan fajar.
Nah ini kita minta, Allah udah ngasih tahu lewat Nabi Muhammad, wahai Rasul sampaikan kepada umatmu tiap malam 60.000 orang saya bebasin dari neraka. Yang mau minta ngomong ke saya, kata Allah. Dan di malam terakhir puasa itu total semuanya berarti 1.800.000 nama itu di malam puasa. Maka dari itu kita minta. Gimana cara mintanya? Banyak. Kalau pas lapangan buka tuh Bapak Ibu, kalau pas buka tuh kita kan duduk tuh. Biasanya di depan TV itu ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Begitu dengar azan Allahu akbar, Allahu akbar. Nabi ngajarin kita apa yang pertama kita ambil? Kurma. Korma, bukan air ya. Batalin pakai korma. Jadi beli korma buat batalin puasa, bukan minum air terus makan korma. Salah tuh. Makan korma dulu, batalin pakai korma, baru minum air. Di situ kita doa. Di situ kita doa. Ya Allah, itu doa mustajab. Kata Nabi, lisa'im 'inda fitrihi da'watun mustajabah. Orang puasa punya jatah doa mustajab pas lempangan buka. Pas lempangan buka doa mustajab, yang pengen hidupnya berubah, nasibnya jadi baik. Di situ batalin makan korma, minum air, doa. Pas orang lagi sibuk sama jongkong, sama bubur kacang hijau, sama kolak, sama pulang kaling, doa kita minta Allah. Ya Allah, saya minta anu. Sempetin waktu 5 menit. Berapa menit kita minta? Mau minta ya Allah. Tolong nama saya, jadikanlah saya, keluarga saya, anak bini saya, atau suami saya, anak saya, keluar orang tua saya, yang kau bebaskan dari api neraka. Saya minta ya Allah, tiap malam kan ada, saya minta nama saya ya Allah. Atau kalau Bapak Ibu sholat taraweh, itu biasanya di doa witir ada tuh. Kalau kita sholat taraweh terus sholat witir, jangan bangun dulu, duduk dengerin. Kan tempo-tempo udah subhanallah, ya. Perasaan belum subhanallah sudah pada pulang keluar. Kalau bisa jangan, sayang tuh kita kalau sholat taraweh biasain tunggu sampai imam kelar, biasain. Karena ada doa-doa di situ. Ya Allah, tiap malam ada orang-orang yang kau bebaskan dari api neraka. Tulislah nama kami, orang tua kami, keluarga kami yang malam ini kau bebaskan. Minta tiap malam, minta begitu. Jadi kita nggak sadar, tahu-tahu nama kita kata Allah garansi bebas dari api neraka, pasti surga. Kita nggak tahu, siapa tahu itu digobul sama Allah. Apalagi Nabi Muhammad juga bersabda, ini juga nih amalan nih enteng nih Bapak Ibu nih. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Abu Dawud, man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa orang sholat sama imam, sholat raweh, sholat witir, terus bangunnya nungguin imam bubar, itu diem nungguin imam aja pahalanya sama kayak sholat sunnah semalam suntuk lagi tuh pahalanya. Cuma nungguin doang. Jadi kalau kita pergi duluan kagak dapat pahala sholat sunnah semalam suntuk. Ini amalan-amalan yang kecil nih buat bulan puasa nih, ya. Pokoknya isya, subuh, paksain tuh berjamaah, sama terawih tentunya. Terus terawih tungguin imam bubar, bentaran paling 5 menit supaya dapat pahala gede itu. Terus lagi emang kalau buka puasa doa minta sama Allah, ya. Dan yang paling penting jangan lupa puasa kita kagak sah, terakhir puasa kita kagak sah kalau kita kagak niat tiap malam. Udah diajarin ya. Nah, jadi kita tiap malam wajib niat, wajib hukumnya. Kagak sah puasanya kalau kagak niat. Niatnya bagaimana? Niat mah kagak perlu diucapin loh, enggak apa-apa udah. Pokoknya saya niat besok puasa Ramadan tahun ini. Dah gitu udah sah. Tapi pakai bahasa Indonesia boleh, kagak ngapa-ngapa, yang penting niat mah di hati. Kalau di mulut mah kagak wajib. Yang penting di hati. Bib niatnya kalau pas lagi malam habis tadarus boleh. Pokoknya mulai maghrib sampai subuh tuh waktu niat tuh. Kalau dari maghrib sampai subuh kagak niat, kagak sah puasa kita. Makanya kalau maghrib kagak niat, diingetin tuh sama ulama-ulama kita, dibikin habis tarawih supaya pada kagak lupa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri Ramadan lillahi ta'ala. Nah itu pas lagi baca begitu, hati kudu niat. Ya Allah, saya niat besok puasa Ramadan tahun ini kewajiban karena Allah Ta'ala. Wajib tuh.
Nah kalau dia niat kagak, terawih kagak, sahur juga kagak ngeh, besoknya puasa kagak sah itu. Toto lebaran pakai baju paling bagus, duduk paling depan. Kagak malu itu mereka. Nggak mau ketinggalan. Jadi niat penting banget itu ya. Niat penting banget. Ada ulama yang ngajarin kalau kita mau aman, malam pertama puasa tuh niat sebulan penuh. Ya Allah, saya niat puasa Ramadan sebulan penuh. Itu buat mancan-mancan kalau kita di tengah-tengah lupa niat, ketutup sama dia tuh. Tapi nggak boleh ngandelin itu buat jaga-jaga doang. Buat jaga-jaga doang. Buat kalau lupa ketutup tuh itu. Gitu ya, Bapak Ibu paham ya? Mudah-mudahan Ramadan kita berkah. Panjang umur, sehat afiat, rizki lancar, utang-utang lunas, yang sakit biar pada sehat, yang punya masalah Allah beresin masalahnya. Lebaran dosa kita semua diampuni sama Allah, dan kita dapat kemuliaan malam Lailatul Qadar. Allahumma as'idna bi Lailatul Qadar wa a'zim lana fiha al-ajr wa salimna fiha min al-ithmi wal wizr. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyyi wa sallam al-Fatihah.